Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di tengah keterbatasan ya, di tengah kelelahan kita hari ini, karena memang masih banyak kewajiban kita yang belum terpenuhi ya, kait dengan pembelajaran dan materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada minggu lalu kita pun terganggu oleh tanggal merah, sementara masih banyak hal-hal yang belum kita dalam. Dan hari ini pun tadi untuk kelas B ada gangguan, jadi mohon maaf ya, dan mohon keikhlasan Anda untuk mengikuti pendalaman materi dan diskusi yang belum saya simak dengan baik ya, walaupun saya telah menyimak video dan pertanyaan yang diajukan ke kelompok hukum. Ini anggotanya sudah pada hadir nih. Saya cek ya, anggota kelompok hukum Ivan Taufik sudah bergabung. Boleh untuk di on cam kan ya. Sementara waktu seperti biasa. Dajang Ahmad. Hadir Pak, hadir. Rizal Hanafi. Hadir Pak. Lain mah, itu mah. Rizky Dwi. Hadir Pak. Dan Haikal Julian. Haikal sudah tergabung? Belum? Oke, saya minta ini dulu coba inti-inti diskusi tadi ya. Anda ulang sekilas pertanyaan dan inti-inti yang dijawab oleh kelompok maupun yang didiskusikan. Poin-poin penting saja dari berapa ini? Ada 5 atau 4 pertanyaan ya. 1 dari Resi, Sandra, Hafiza, Nurmalasari, dan Ananda Sena. Silakan ke kelompok hukum, siapa yang mau mewakili? Poin-poin tadi yang didiskusikan. Tadi kan saya ada notulensi yang khusus untuk mencatat pertanyaan dan inti-inti diskusi tadi apa coba? Pertanyaan dari Resi misalnya tentang perkembangan perubahan dasar hukum, apa yang mendasari perubahan dasar hukum tersebut? 2 poin inti dari diskusi tadi apa? Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua misalnya tentang hukum adalah menciptakan keadilan. Menurut kelompok 7, apakah hukum di Indonesia sudah ditegakkan secara adil? Alasannya. Coba sebelum saya ini kan ya. Kan saya minta itu dulu. Halo? Coba ini kita tidak banyak waktu ya. Tidak perlu lama-lama lah. Saya cuma minta laporan kelompok aja secara lisan. Atau paling tidak ada kesimpulan atau apa gitu. Silakan. Atau Anda ulang aja pertanyaannya. Kenapa kayak berpikir kayak gitu?
Oh iya Pak, baik Pak. Saya tidak minta uraian panjang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf izin off cam, ini lagi di luar ya, takutnya sinyalnya keganggu. Izin juga menyampaikan notulensi dari yang tadi diskusi tadi pagi. Setidaknya sudah ada 6 pertanyaan dari teman-teman yang diberikan melalui komentar YouTube dan juga dari kolom chat virtual Zoom. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Ananda Sayanur Sofa. Pertanyaannya terkait tes TWK yang dilaksanakan pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang setidaknya telah mengeliminasi 75 orang, di mana dari tes TWK tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mengenai jilbab, bacaan doa kunut, yang mana dalam tes itu salah satunya ada seperti Pak Novel Baswedan yang tidak lolos dari tes tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan dari kelompok kami dan bagaimana peran kita sebagai masyarakat terhadap persoalan tersebut? Tentunya dari tes TWK tersebut merupakan salah satu dampak ya dari revisi UU KPK yang sudah disahkan pada saat ini, di mana pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut bahwa KPK adalah ASN. Pegawai KPK adalah ASN tersebut, dan sebagaimana mestinya pegawai ASN juga sebagaimana mestinya pegawai KPK berarti menjadi dasar hukum dari Undang-Undang ASN. Nah, terkait soal TWK tersebut, sebaiknya atau memang seharusnya materi dari soal TWK tersebut yang diujikan hanya mencakup yang pertama integritas berbangsa, lalu netralitas ASN, dan juga anti radikalisme. Setidaknya itu 3 poin penting dari soal TWK yang seharusnya diujikan. Namun sebagaimana yang kita ketahui, soal TWK yang diajukan merupakan soal TWK yang ada juga yang melenceng dari 3 poin tersebut. Jadi banyak hal-hal yang kurang relevan ya, seperti menyinggung agama, bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang 1945, dan juga pertanyaan seksisme dan pernyataan bermuatan pelecehan seksual yang bertentangan dengan Undang-Undang pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945. Jadi tes TWK tersebut seharusnya digunakan untuk melihat kompetisi kinerja, bukan memberikan pandangan diskriminatif terselubung. Nah, kita sebagai masyarakat tentunya kita harus menentang ya terjadinya ketidakadilan yang dilakukan kepada pegawai KPK yang berjumlah 75 tersebut. Karena memang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan juga merusak independensi dari KPK tersendiri. Lalu ada pertanyaan kedua dari Hafiza, yang mana pertanyaannya itu adalah, apakah sebuah kebiasaan bisa dikatakan sebagai hukum? Dan jika iya, kenapa? Dan jika tidak, apakah keduanya saling berhubungan? Nah, kebiasaan tersendiri menurut J.B. Dalio adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang, atau salah satu unsur yang menjadi sumber hukum menurut sistem hukum Indonesia, yaitu kebiasaan ya. Kebiasaan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menurut tingkah laku yang tetap, lazim, dan norma sehingga orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Lalu apabila kebiasaan dilakukan oleh orang banyak dan kebiasaan tersebut dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga apabila ada tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan, maka dirasakan sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, maka terbentuklah suatu kebiasaan hukum. Nah, di Indonesia, kebiasaan merupakan sumber hukum. Dan kebiasaan juga dapat diubah menjadi hukum kebiasaan dan dapat dirumuskan oleh hakim dan putusannya. Namun, dengan demikian, tidak semua kebiasaan mengandung hukum yang tidak adil dan baik, sehingga tidak semua kebiasaan atau idat istiadat dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, kebiasaan juga tidak baik, kebiasaan yang tidak baik dan ditolak oleh masyarakat, dan tidak akan menjadi hukum kebiasaan dalam masyarakat. Seperti kebiasaan seperti keluar rumah malam-malam untuk mencuri atau begadang,
atau kebiasaan berpakaian seenaknya tanpa mengingat norma kesopanan dan akan ditolak sebagai sumber hukum. Lalu pertanyaan nomor 3 atau yang ketiga dari Sandra Rizka, dan juga pertanyaan yang keempat dari Nur Malasari yang memiliki korelasi dalam jawabannya. Pertanyaannya seperti, apakah hukum di Indonesia sudah ditegakkan secara adil? Bagaimana tanggapan mengenai hukum di Indonesia yang lemah ini dan solusi yang bisa membangkitkan hukum di Indonesia? Nah, menurut kelompok kami, di Indonesia kurang lebih sudah berjalan sesuai dengan undang-undang. Adapun yang ada di benak sebagian orang yang merasa bahwa hukum ini dijalankan memang kurang dirasa adil, akan tetapi menurut kelompok kami, kejadian-kejadian tersebut bukan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sesuai perintah atau sesuai anjuran yang ada di undang-undang. Nah, perbuatan yang melenceng dari undang-undang tersebut adalah perbuatan dari beberapa oknum saja yang ingin memanfaatkan demi kepentingan masing-masing. Nah, menurut kami hukum juga tidak semuanya dijalankan seperti itu, karena sebagian besar juga hukum yang berjalan dirasa cukup berjalan dengan baik, sehingga Indonesia masih aman hingga saat ini. Tentunya oknum-oknum yang memanfaatkan undang-undang untuk hal ini merupakan tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermartabat. Nah, untuk mengatasi tantangan seperti itu, tentunya seperti keputusan hakim yang berbeda dalam kasus yang serupa, sehingga terciptanya ketidakadilan. Hal tersebut bisa diatasi dengan mengupayakan agar setiap putusan hakim melihat keputusan hakim sebelumnya dalam perkara yang serupa. Kemudian, etika dan moralitas harus ditanamkan sejak bangku pendidikan, khususnya pembentukan pola pikir, sikap, dan kebiasaan hidup jujur. Mungkin itu untuk tanggapan kami atas pertanyaan dari Sandra Rizka dan Nur Malasari. Lalu, pertanyaan dari Resi Meliana. Pertanyaannya, apa yang mendasari perubahan dasar hukum? Nah, biasanya yang mendasari dari perubahan aturan hukum yaitu keinginan untuk menyempurnakan aturan. Jadi, perubahan suatu dasar hukum di Indonesia biasanya didasari oleh keinginan untuk menyempurnakan lagi suatu dasar hukum yang belum termuat dalam dasar hukum tersebut. Lalu, pertanyaan yang terakhir dari Bayu Erseno. Pertanyaannya, mengapa isu Palestina dan Israel tidak dapat diselesaikan dengan proses hukum, dan kenapa PBB hanya diam saja? Untuk pertanyaan ini, kami mengambil poin penting, yaitu tentu jika dilihat dari segi hukum negara manapun tidak dapat memproses konflik ini secara sepihak menurut peraturan suatu negara. Maka dari itu, hukum internasional lah yang menjadi akar penting dalam penyelesaian konflik antar negara ini. Namun pada kenyataannya memang hukum internasional saja belum cukup untuk menghentikan konflik yang terjadi antara dua negara ini. Pada dasarnya semua negara memang telah mengetahui konflik ini, tetapi tampak sangat sulit untuk menemukan titik penyelesaiannya. Itu juga semua berkat adanya dukungan untuk kedua belah pihak yang saling berselisih. Terutama pihak Amerika yang sering mendukung habis-habisan pihak Israel dengan menggunakan kekuatan geopolitiknya dalam beberapa sidang PBB maupun sidang internasional lainnya, seperti menggunakan hak vetonya pada sidang PBB untuk membela Israel. Maka itu pula yang menjadi alasan bahwa PBB sulit mengeluarkan keputusan untuk memberatkan pihak Israel yang atas apa yang dilakukannya kepada Palestina, karena Israel memiliki dukungan yang sangat berpengaruh dan memposisikan dirinya di mata internasional. Mungkin sekian pertanyaan yang dapat kami terima dari teman-teman. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Adi. Oke, ya, terima kasih ya kepada Haikal sebagai juru bicara dari kelompok hukum. Itu sangat bagus sekali ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang barusan Anda sampaikan terkait dengan diskusi yang tadi pagi dijalankan. Oke, mengenai hukum ya, saya mungkin akan memberikan pendalaman materi dan juga mengomentari hal-hal yang menjadi isu-isu krusial yang tadi Anda diskusikan. Dari masalah hukum ini menarik ya jawaban dan pertanyaan dari Haikal dan kelompok hukum, dan dari dua hal yang tadi dua poin yang menjadi pertanyaan ya, atau yang tentang bagaimana ya penegakan hukum di Indonesia dan terkait dengan hukum internasional ya, terkait dengan sengketa Israel Palestina tidak bisa diselesaikan oleh hukum positif oleh suatu negara, karena ini menyangkut hukum internasional yang dimana dunia internasional sendiri itu mengalami satu kekuasaan yang besar ya sebagai dominasi kekuatan politik dunia, katakanlah ideologi liberal dengan negara-negara superpowernya,
yang memang sangat dekat dengan keberpihakannya kepada Israel. Berarti dalam konteks penegakan hukum dunia itu ada semacam peran-peran kekuasaan ya, di mana pada prinsipnya ya dalam kehidupan sosial masyarakat itu akan terdapat satu kekuatan yang besar ya, akan menguasai kekuatan yang lemah. Jadi akan senantiasa ada penindasan dalam kehidupan sosial itu. Walaupun dalam jawaban yang cukup aman dan sangat santuy dari Haikal dan dari kelompok tersebut ya, yang presentasi mengenai bagaimana penegakan hukum di Indonesia yang Anda bilang tidak serta-merta itu merupakan satu campuran dari kekuasaan katanya ya. Anda hanya bilang itu oknum gitu kan. Jadi bukan pada hukumnya oke baik misalnya, karena bilang undang-undangnya bagus, tapi oknum penegakan hukumnya itu yang memiliki penyelewengan terhadap keadilan dalam hal penegakan hukum yang tidak bisa Anda sebutkan bahwa itu adalah bagian dari intervensi pemerintah. Itu kan perlu perdebatan sebenarnya kan gitu. Memang ya, kalau melihat sejarah Indonesia sampai kapanpun ya, walaupun misalnya ada korban dalam tanda petik ada tahanan politik dari era Soekarno pun banyak ya, teman-teman Soekarno yang dihukum tanpa pengadilan misalnya dari era Orde Baru. Jadi setiap pemerintahan ada yang namanya tahanan politik, terutama yang mungkin di era Pak SBY ya relatif ya. Kalau dibandingkan dengan era Pak Jokowi yang namanya tahanan politik itu lebih banyak di era Pak Jokowi. Walaupun dengan dalih adanya satu hukum yang diponiskan, ya katakanlah yang diponiskan lah ya, karena sudah diponis bersalah misalnya oleh pengadilan, atau yang didakwakan kepada tersangka yang dianggap itu adalah kasusnya politik bukan hukum gitu. Dan memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah keinginan presiden misalnya, keinginan penguasa. Itu memang yang sulit ya di Indonesia, karena memang pada faktanya di Indonesia satu-satunya negara mungkin ya di dunia yang tidak pernah presidennya diadili gitu kan. Soekarno dulu banyak tuh misalnya ada beberapa kasus, tapi kan tidak sampai ke meja pengadilan. Sampai hanya pada pemecatan saja kan ya, sidang istimewa MPR. Soeharto juga tidak sampai ke pengadilan ya, karena terlanjur ujur dan tidak ada yang dibuktikan secara hukum ya. Beda dengan negara-negara lain ya. Kalau memang ada suatu kejadian revolusi, reformasi, chaos dan terbukti itu adalah salah satu kejoliman penguasa, lengser dari kekuasaannya itu bisa diadili presidennya. Bahkan ada yang dihukum mati ya. Beberapa negara ada yang seperti itu. Nah, ini pun yang terkait dengan budaya atau kebiasaan di bangsa Indonesia ya, yang ada kalanya dalam penegakan hukum budaya itu tidak bisa dihindari juga, kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya. Katanya bahwa kenapa tidak ada presiden, tidak ada penguasa yang diadili ya, karena bangsa Indonesia dianggap sebagai bangsa yang mudah memaafkan dan mudah melupakan ya. Ada kalanya dalam suatu tertentu ya, orang lalu berbondong-bondong membenci Soekarno, membenci Soeharto gitu kan. Tapi ketika suatu perkaranya dibawa ke ranah peradilan ya, hanya marah sesaat gitu kan ya. Setelah itu orang akan rindu kembali pada sosok Soekarno, rindu kembali pada sosok Soeharto ya. Tapi apapun kasus yang pernah terjadi dan yang tadi Anda diskusikan ya terkait dengan bagaimana penegakan hukum pada intinya apapun ya masalahnya, apapun zamannya, sebagaimana tujuan dari perkuliahan di bab ini, di materi ini adalah bagaimana kita memahami penegakan hukum yang berkeadilan ya. Walaupun Anda bilang bahwa tidak ada fakta data membuktikan itu adalah intervensi kekuasaan, tapi dalam keadaan tertentu, dalam kasus tertentu mungkin tidak bisa juga kita menafikan ya. Walaupun tidak secara langsung itu bagian dari kepentingan penguasa, tapi orang bisa menganggap itu adalah suatu kepentingan kekuasaan gitu kan. Masalah TPK ya tadi yang juga disinggung ya di pertanyaan yang ditanggapi pertama. TPK itu apakah bagian dari pimpinan KPK itu sendiri misalnya, Firly dan kawan-kawannya yang sekarang menguasai KPK, atau memang ada di belakangnya, Firly hanyalah sebatas boneka yang menjadi pesanan koruptor misalnya. Koruptor maaf mungkin yang dilindungi oleh penguasa. Jadi ya ada spekulasi yang berkembang di masyarakat dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak logis ya, tidak mencerminkan suatu wawasan kebangsaan. Hanya mungkin karena itu hanyalah kepentingan ideologi tertentu ya, yang pernah
terlarang atau yang sudah terlarang di Indonesia misalnya ya. Bagaimana hal-hal yang sensitif yang terkait dengan keyakinan beragama itu dianggap sebagai salah satu hal yang fundamental untuk dites kewangsaannya ya. Itu kan hal yang sangat privat ya, yang sangat individu. Oke, tadi apa yang Anda jawab sudah cukup menggambarkan ya. Ada unsur cukup tepat lah apa yang tadi jawaban-jawaban terkait dari 5 atau 6 pertanyaan yang diajukan ke kelompok hukum ya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang pendalaman materi dari hukum ya. Kenapa itu ada hukum ya? Nah, hukum kita sedikit mengulang memori masa lalu ya di era peradaban Yunani kuno. Banyak ke sana para filsuf-filsuf yang berkembang. Katakanlah ada filsuf tadi juga yang dikutip oleh kelompok ya terkait dengan pengertian hukum dari Cicero. Nah, Cicero juga pernah mengatakan ya suatu ungkapan yang sangat populer di kalangan ahli hukum yaitu ubi societas ibi ius. Ya. Yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ya. Jadi artinya dengan kata lain bahwa hukum itu akan senantiasa penting ya dalam kehidupan bermasyarakat kapanpun dan dimanapun. Dalam konteks yang sederhana saja hukum itu diperlukan ya. Untuk menangani sebuah permasalahan di masyarakat, untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam yang konteks yang sederhana itu memerlukan aturan. Ada pemimpin, misalnya ada dalam rumah tangga ada keluarga, ada kepala keluarga. Itu kan ada aturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kehidupan sosial masyarakat di suku-suku primitif pun itu ada kepala suku. Kenapa bisa taat pada suku, pada kepala sukunya? Karena memang ada aturan. Terlebih lagi dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, tentunya itu sebarang tentu. Kehidupan lebih luas lagi, sehingga aturan harus lebih diterapkan secara jelas ya dan mengikat. Kita masuk ke era modern ya, dengan kelahiran negara modern, dengan adanya revolusi-revolusi yang berkembang di seluruh dunia, Barat, Eropa khususnya ya. Terdapat beberapa ahli di dalam bidang ilmu pengetahuan berkembang ya. Seorang tokoh yang cukup terkenal dan juga banyak dikutip oleh kalangan ilmu-ilmu sosial ya, Thomas Hobbes yang pernah mengatakan bahwa homo homini lupus ya, yang artinya bahwa manusia itu seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Kenapa ada anggapan demikian? Karena manusia itu dibekali oleh nafsu ya, memiliki naluri nafsu yang luar biasa. Kalau sudah melenceng dari kehidupan kodrat kemanusiaannya, manusia bisa lebih kejam dari binatang. Bisa hilang sisi kemanusiaannya. Bisa seperti serigala maupun melebihi serigala. Kita lihat binatang tidak ada misalnya yang membunuh anaknya, membunuh orang tuanya. Nalurinya menyayangi. Instingnya menyayangi. Bahkan tidak ada misalnya ada diberitakan seorang harimau laki-laki yang menghamili anaknya yang perempuan misalnya. Tapi dalam kehidupan manusia banyak contohnya ya, semakin edan ya gitu kan. Ada orang tua menghamili anaknya misalnya ya, membunuh orang tuanya, membunuh anaknya, menghabisi keluarganya dan sebagainya. Apalagi orang lain yang di luar darah misalnya, darah pun dapat tak berharga. Dalam konteks kehidupan bernegara, sosial masyarakat tentunya kita tak bisa menafikan kehidupan feodalisme ya, penindasan yang kuasa ke yang lemah. Jangankan masalah ketidakadilan dalam hal konteks hukum ya. Nyawa pun bisa dijadikan sebagai satu alasan untuk berkuasa, dibenarkan. Ya. Itulah kenapa muncul sebuah peradaban modern yang diharapkan memenuhi unsur humanisme. Tidak ada lagi penindasan dalam kehidupan masyarakat. Biar manusia itu kembali ke sisi kemanusiaannya. Makanya dalam perkembangan dunia modern lahirlah sebuah konsep nation state, ya, negara bangsa, yang pada akhirnya itu menjadikan satu azas rule of law ya, atau negara hukum. Jadi negara itu berdasarkan pada hukum, menjadi panglima dalam sebuah negara. Kita masuk ke Indonesia ya. Indonesia sebagai negara modern yang diproklamasikan tahun 45, dalam hukum dasarnya, dalam konstitusinya dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bahwa kita pun sebenarnya menganut azas rule of law ya, atau rechtsstaat dalam bahasa Belanda itu. Bahkan dalam pasal-pasal yang lainnya dikatakan ada persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan
serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya. Oke, ya tahun lebih. Jadi sebenarnya negara kita negara hukum, bukan negara politik, bukan negara kekuasaan. Ya, walaupun tak bisa menafikan kembali ya bahwa hukum itu adalah produk politik, ada politik hukumnya. Adanya undang-undang itu buatan politik, buatan para politisi, DPR, MPR, termasuk juga presiden. Mereka dari partai politik, lahir karena proses politik. Tapi harusnya ketika sudah masuk ke negara pemerintahan kekuasaan, tidak lagi membawa warna-warna politiknya. Anda tugasnya untuk membangun negara, bukan untuk membangun jalan tol, bukan untuk membangun kekuasaan politik, dinasti politik, tapi untuk memperbaiki keadilan di bumi Indonesia, kalau itu kita berbicara Indonesia. Nah, yang kemudian ini kita masuk ke ranah hukum positif ya, yang di Indonesia berlaku umum, yang ini juga bekal Anda. Ini tolong yang lainnya walaupun ini banyak yang off cam, saya harapkan Anda untuk menyimak ya dengan baik apa yang saya sampaikan. Dalam salah satu jenis hukum, ada dua hukum yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah hukum publik dan yang kedua adalah hukum privat. Hukum publik disebut juga dengan hukum pidana dan hukum privat yaitu hukum perdata. Saya mau minta contoh kasus atau masalah ya. Anissa Miwah. Anissa Miwah. Rizal Hanafi. Ya, Pak. Sebutkan contoh hukum pidana. Sebutkan contoh hukum pidana. Penipuan misal, Pak. Oke, penipuan. Coba kita lihat yang lainnya ya. Husna Mulki. Husna Mulki. Pika Agraesti. Ya Pak, ada Husna Pak. Husna, coba sebutkan contoh hukum pidana. Perampokan Pak. Perampokan. Oke, Pika Anggraesti. Pika Anggraesti. Zulfa Wahidah. Zulfa Wahidah. Lucy. Lucy. Resi Meliana. Ya, Pak. Contoh hukum pidana. Pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, Oke, pemerkosaan, korupsi. Gitu Oke. mungkin, Pak. Udah, itu kurang lebih tadi ya teman-teman Anda telah mengatakan hukum pidana seperti itu contohnya. Nanti kita analisis satu persatu. Sekarang contoh hukum privat atau hukum perdata. Ananda Sena. Pina Fitriawati. Iya, Pak. Hukum perdata. Mungkin kayak masalah warisan, kayak sengketa lahan, kayak gitu, Pak. Nggak perlu pakai mungkin ya. Jawab aja. Kayak Nggak pakai kaya. Miskin juga boleh. sengketa lahan tanah, Oke. warisan. Oke, warisan, sengketa. Fadli Maulana Sidik. Fadli Maulana Sidik. Nur Hasanah. Iya, Pak. Contoh hukum perdata. Itu ada pencemaran nama baik atau prestasi. Bisa prestasi. Oke. Haikal. Hukum jual beli, Pak.
Hukum jual beli. Jahra. Utang piutang, Pak. Utang piutang, jual beli. Oke, itu kurang lebih contoh hukum pidana dan hukum perdata. Kurang lebih seperti itu, walaupun nanti saya luruskan ya. Sekarang kenapa hukum pidana dengan contoh-contohnya itu disebut hukum publik dan hukum perdata dengan contoh-contohnya disebut hukum privat? Apa yang melatar belakangi? Sambil Anda pahami juga dari pengertiannya ya. Perbedaan antara hukum privat, hukum publik itu apa sih? Dari contoh-contoh yang tadi teman-teman Anda sampaikan ya. Putri coba. Pasya. Putri Pasya. Frida Salabila. Pak, Gimana, Putri Pak? ada. Oke, Putri dulu coba. Apa coba? Menurut kamu apa? Kalau hukum perdata merupakan serangkaian hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain yang menitik beratkan kepentingan seorang. Kalau hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Kalau hukum publik? Yang pidana? Coba, Frida, kalau hukum pidana ada yang bagaimana? Tadi Putri itu hukum perdata ya. Lebih ke hubungan per orang. Tapi kalau hukum pidana itu kan tadi contohnya pembunuhan, pencurian. Kenapa disebut Hukum yang mengatur kepentingan hukum yang mengatur kepentingan publik. Oke, yang mengatur kepentingan publik ya. Ketika ada pencurian, kamu rugi nggak? Orang lain dicuri, tetangga kamu dicuri. Nah ini pahami. Gimana, Pak? Ketika ada kasus pencurian, tetangga kamu dicuri ataupun dibunuh, dianiaya katakanlah ya. Kamu merasa punya kewajiban nggak? Atau terlibat hukum nggak? Menyaksikan suatu perkara pembunuhan misalnya. Tanpa sengaja kita melihat orang membunuh, mencuri, merampok. Secara hukum itu bisa terlibat, bisa kena hukum ke kita. Bukan sebagai tersangka saja ya, tapi bisa sebagai apa saja misalnya. Tapi tanpa sengaja, tanpa niat kita melihat orang membunuh. Dalam hukum publik. Dan memang ini kategorinya hukum publik. Coba Retno, Gunawan. Kamu tidak sengaja melihat orang membunuh, mencuri. Ya, Pak. Kamu Akan menjadi saksi kan? Akan menjadi saksi ya. Ya itulah yang dimaksud ya. Dari tanpa kita berbuat pun yang kategorinya hukum pidana, bahkan kalau perlu kita bisa sebagai pelapor ya. Anda melihat orang korupsi misalnya, mendengar ada fakta data. Sebagai jangan khawatir ya. Ketika Anda sebagai saksi, ketika Anda sebagai pelapor itu ada undang-undang yang perlindungan saksi maupun pelapor ya. Jadi jangan khawatir gitu kan, melindungi karena ini menyangkut kepentingan publik ya. Berbeda dengan hukum perdata. Akan terjadi hukum bila bagaimana? Coba kalau hukum perdata. Gina, coba barangkali Gina Tri Mulyani. Tadi kan hubungannya orang per orang. Pak. Tadi kan hukum publik tanpa sengaja pun orang yang ada bisa disebut sebagai kena hukum gitu ya. Bukan kena hukum sih. Akan terlibat suatu perkara hukum. Tapi dalam hukum perdata itu terjadi ketika bagaimana? Itu antara perorangan, Pak. Jadi orang lain nggak ikut terlibat. Siapa yang contohnya apa coba? Warisan. Warisan, selain warisan apa coba yang mudah? Utang piutang antara. Oke. Ketika kamu pernah hutang nggak ke teman atau teman kamu pernah minjam uang nggak ke kamu ini? Misal. Pernah. Pernah ada perjanjian tertulis nggak misalnya? Enggak. Saya pinjamin uang 1 juta, kemudian ada akta, ada materai,
Ada saksi Enggak. misalnya ya, ada akuntaris barangkali gitu kan. Ya kalau Enggak. iya, makanya kalau dalam hukum perdata itu prinsipnya harus jelas juga gitu kan. Kalau kita hanya sebatas kekeluargaan, Anda minjam uang atau saling meminjam-minjam, kalau tanpa ada bukti tertulis itu tidak bisa kena hukum perdata walaupun itu perjanjian. Ya. Tapi ada yang lebih jelas lagi coba selain utang piutang. Anda dengan bank, kalau ini juga orang ekonomi, jelas itu juga adalah hubungan nasabah dan pemilik bank misalnya. Itu juga bagian hukum bisnis, hukum ekonomi itu kan ya. Perkawinan ya. Itu hukum perjanjian kan antar siapa? Antar kelompok, antar golongan. Coba syarat utama dari adanya perkawinan apa? Tahu kan perkawinan, pernikahan? Apa syarat utamanya? Ada yang mau nikah ya? Siapa yang mau nikah? Ada mempelai pria dan wanita, Pak. Ya, jadi banyak orang yang saya tanya, kenapa kamu menikahi perempuan itu atau laki-laki itu? Kalau saya tanya ke teman saya, ya. Karena saya banyak persamaannya Pak dengan orang itu. Justru keliru ya. Sebenarnya kalau Anda mau nikah harus perbedaan dulu ya. Tidak perbedaan apa? Perbedaan jenis kelamin ya. Jangan sampai Anda mau nikah dengan yang sesama jenis. Karena dalam hukum kita tidak diatur masalahnya itu ya. Lalu konsekuensi dari adanya perjanjian pernikahan apa? Konsekuensinya. Katakanlah jika ada suatu perkara yang berkaitan dengan pernikahan, apa? Perceraian, Pak. Perceraian. Kenapa ada perceraian? Nggak cocok mungkin. Ketidakcocokan ya. Karena adanya masalah, Pak. Itu siapa yang mau bercerai? Misalnya gini, kalau misalnya Rista ada tetangga berisik, ibu dan bapak, katakanlah suami istri lah tetangga kamu, tiap hari bertengkar. Hari pertama ada dengar ribut, saling lempar gelas. Hari kedua piring, hari ketiga semua perabotan rumah tangga saling lempar ya. Terganggu sebagai tetangga. Anda lapor polisi, Pak polisi tolong, tetangga saya yang suami istri itu ganggu terus, tolong ceraikan dia misalnya. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Karena Bisa. yang bisa menceraikan siapa? Nah, itu mereka berdua, Pak, yang bisa Ya, menceraikan. jadi yang terikat perjanjian ikatan cinta itu adalah mereka ya. Jadi kalau tidak ada yang menggugat, jadi apapun itu, walaupun contoh hukum hutang piutang, hukum bisnis misalnya perjanjian ya, Anda dengan teman bisnis ya. Jadi akan terjadi sengketa hukum jika ada delik aduan. Jadi hukum perdata itu akan ada hukumnya ataupun akan dikenai proses hukum jika ada delik aduan. Jadi kalau misalnya suami istri tidak ada yang melaporkan, tidak boleh pihak ketiga mau menceraikannya misalnya. Jangan mentang-mentang saya ini masih cinta sama mantan saya yang dinikahi oleh orang lain. Ngotot akhirnya, ada gugat ke pengadilan. Tolong mereka ceraikanlah, saya masih mencintai dia misalnya. Ya tidak bisa, harus ada yang satu sama lainnya. Lalu kalau memang tidak ada masalah, bagaimana? Coba dalam pernikahan tidak ada masalah. Tetap mau bercerai. Ya dalam kompilasi hukum Islam, hukum pernikahan kan memang selain pernikahan ada talak ya, cerai dan rujuk gitu kan. Apakah kira-kira setelah menikah Bu, Anda mau talak, mau rujuk, mau cerai lagi misalnya? Boleh nggak? Kalau nggak ada masalah bagaimana? Boleh nggak bercerai? Kalau nggak ada masalah? Bisa nggak? Enggak, Pak. Ya jadi memang kalau nggak ada masalah ya udah nikah untuk satu kali aja gitu kan, seumur hidup. Jangan sampai mentang-mentang, oh ini negara hukum Pak. Saya target tahun 2024 akan menikah. Karena saya ini taat pada hukum, harus merasakan bagaimana proses hukum itu. Tahun 2026 saya akan bercerai misalnya. Tahun 2007 saya akan rujuk lagi misalnya dan sebagainya. Ya tidak bisa. Sama halnya ketika Anda berhubungan bisnis dengan teman. Kalau bisnisnya lancar ya udah lancar aja gitu kan. Jadi jangan sampai mengadukan tanpa ada masalah, menggugat tanpa ada masalah. Ya. Jadi dalam hal hukum perdata sebaiknya hindari hukum ya, hindari proses hukum. Makanya sebelum bercerai ada musyawarah, ada mediasi. Sama ketika Anda ada perjanjian hutang piutang dengan teman,
hubungan bisnis, usaha yang sedang kacau, sedang ada persengketaan, sebaiknya musyawarahkan dulu. Baru kalau ada tidak ada atau mentok tidak bisa dimediasikan, barulah ke pengadilan ya ataupun di proses secara hukum. Tapi hukum adalah jalan terakhir ya. Ingat sekali lagi bahwa fungsi hukum itu untuk melindungi ya, bukan untuk menghukum, untuk mengatur dan melindungi masyarakat atau warga negara. Kita masuk ke lembaga peradilan yang juga penting ya. Lembaga penegakan hukum. Kemana dulu kalau ada kasus, kemana kita melapor? Lembaga mana yang tepat kita melapor untuk disidik dan diselidiki? Ke polisi bukan Pak? Ke polisi. Jadi fungsi polisi memang ya sebagai lembaga penyidik, menerima laporan dan sebagainya. Setelah berkas ya olah TKP ya, segala proses di polisi telah selesai. Coba Hafiza tuh dikemanain prosesnya? Lembaga mana yang menangani setelah dari kepolisian? Dede Hayati dikemanain lembaga setelah kepolisian? Ke pengadilan mungkin Pak. Masa langsung diadili dari kepolisian? Abi Husni coba dari kepolisian dikemanakan? Abi Husni, Dima. Coba Anda sambil buka-buka ya, lembaga-lembaga peradilan. Hadir, Pak. Lembaga setelah kepolisian dari kemanain berkas perkara itu? Mungkin diselidikin dulu Pak sama. Ya udah selesai. Polisi udah selesai tugasnya. Dibawa kemana? Lembaga coba lembaga jenis-jenis lembaga peradilan, lembaga penegakan hukum. Kejaksaan bukan Pak? Ya, jadi dari kepolisian disidik diolah oleh kejaksaan ya. Jaksa itu nanti dalam proses persidangan ya. Jadi sebelum tidak langsung disidangkan tapi diseleksi dulu oleh jaksa. Nah, jaksa itu nanti sebagai penuntut. Dari perkara yang setelah selesai diperiksa oleh polisi, dinyatakan lengkap, maka nanti pasal mana, ayat mana yang tepat untuk menghukum, divonis, didakwa oleh pengadilan tersebut. Lalu barulah setelah jaksa dirasa cukup, baru bisa dilarikan ke rumah sakit, dilarikan di pengadilan ya. Di sanalah ada proses persidangan ya. Ada tersangka, terdakwa, ada saksi, ada ahli hukum, ada penasihat hukum, bahkan ada hakim dan anggota-anggota hakim ya. Setelah jaksa didakwa misalnya 10 tahun. Lalu si tersangka, si terdakwa mengadakan pledoi pembelaan dan hakim akhirnya memutuskan memvonis 5 tahun penjara atau lebih berat daripada dakwaan. Divonis kata jaksa dituntut 10 tahun tapi vonis hakim 12 tahun. Nah, si terdakwa merasa tidak puas atas vonis hakim tersebut. Bisa mengupayakan upaya hukum lain nggak setelah vonis hakim di pengadilan negeri ini yang pertama kali ya. Tingkat paling rendah adalah pengadilan negeri. Masih ada upaya hukum lain nggak setelah vonis pengadilan negeri? Kalau hukum banding, Pak. Melakukan banding kemana? Ke pengadilan tingkat tinggi ya, atau ke tingkat banding di ibu kota provinsi atau tingkat provinsi. Kalau pengadilan negeri di tingkat kota atau kabupaten. Di Tasik itu di Jalan Siliwangi dekat Unsil ya, ada pengadilan negeri Kota Tasik. Tapi jangan salah, Anda jangan cari pengadilan swasta ya, tidak ada. Yang ada hanya pengadilan negeri. Setelah pengadilan tingkat tinggi katakanlah di provinsi memvonis, hakim telah memvonis juga misalnya dengan dakwaan dengan vonis yang sama atau malah lebih berat, 15 tahun penjara. Kata tingkat banding. Masih ada upaya hukum lain nggak setelah pengadilan tingkat tinggi? Kalau nanti ini akan ada pahami, nanti takutin nanti ini masuk di ujian ya. Tentang tingkatan-tingkatan pengadilan. Setelah vonis pengadilan tinggi, masih bisa nggak melakukan upaya hukum? Halo, ini masih hidup? Belum tidur? Yang off cam? Bisa Pak.
Kemana coba? Pengadilan tingkat tinggi, setelah tingkat tinggi pengadilan tingkat apa? Sambil baca Kasasi. tingkat kasasi. Di mana kasasi itu? Di mana? Tadi kan tingkat provinsi. Berarti kalau kasasi di tingkat? Tingkat nasional. Ya. Apa nama lembaga tertingginya? Lembaga hakim yang tertingginya apa nama lembaganya? Ini lembaga tinggi negara namanya ya. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung. Ya, itu yang disebut dengan pengadilan tingkat kasasi. Tapi jangan Kasasi Adi Saputra, itu nama saya yang dipelintirkan ya. Itu yang bersifat final dan mengikat. Jadi upaya hukum terakhir ya. Tidak ada upaya hukum lain bisa memperingan, bisa memperberat, bisa membebaskan. Tergantung juga ya. Makanya penting sekali ya. Penegakan hukum betul tadi bagaimana kita memerlukan lembaga-lembaga kepolisian. Bayangkan ya kalau kepolisiannya brengsek ya. Seleksi polisinya orang-orang yang tidak berkompeten, dia lolos seleksi kepolisian karena nyogok misalnya. Tidak punya kemampuan ya. Sehingga banyak oknum polisi yang bermain suap, bermain politik uang dan sebagainya ya. Bisa dibeli perkara itu oleh kepolisian. Bayangkan ya, mau adil bagaimana penegakan hukum. Di tingkat sama pun polisi misalnya bermasalah. Jaksa juga sama. Bisa membayar polisi, bisa membayar jaksa, bisa membayar saksi, bisa membayar pengacara, bisa membayar hakim, bisa membayar hakim agung lagi kan gitu. Hampir semua lembaga penegakan hukum di kita itu banyak bermasalah. Tidak semua memang, tapi ada oknum-oknum tertentu. Ya. Yang tak disangka-sangka ya. Bahkan lembaga-lembaga lainnya pun di luar pengadilan umum ya, KPK misalnya ya, juga sekarang mengalami ujian juga ya. Kejaksaan apalagi kasus Joko Chandra ya, bagaimana di orang-orang yang kejagung dapat disuap oleh koruptor yang taipan yang melakukan korupsi berat ya gitu. Dan diponis hanya 4 tahun coba ya. Sementara Habib Rizik yang hanya kasus suap, kasus kerumunan massa akibat pandemi misalnya ya, akibat melanggar prokes diponis 6 tahun penjara gitu kan. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami bersama ya. Ada masalah yang terkadang beberapa kasus memang ada yang diperiksa, ada yang tidak, ada yang diproses, ada yang tidak. Bahkan kasus Novel Baswedan pun yang sekarang salah satu anggota KPK terbaik ya, penyidik terbaik sampai dia buta matanya setengah ya, 30% tuh ya, 1/1 30%, sampai dijolimin terus gitu kan. Waktu kasus penyiraman air keras pun siapa coba yang pelaku sebenarnya gitu kan. Nah, itulah berarti memang hari ini di kita masih memerlukan reformasi hukum secara menyeluruh ya. Integritasnya dan sebagainya. Hal-hal yang tadi Anda bicarakan memang ini kayaknya kita masih memerlukan upaya yang lebih serius lagi ya. Entah siapa yang bisa. Ini ya kita berharap ada perubahan yang lebih baik ya. Oke, di selain juga tetap ya peran Anda sebisa mungkin kalau Anda punya kemampuan untuk merubah keadaan ya silahkan ya Anda berpikir sebaik-baiknya sebagai generasi yang dikatakan boleh masih jujur lah dalam menegakkan keadilan ya generasi mahasiswa itu. Oke, teman-teman untuk mengakhiri kuliah izinkan saya untuk sedikit bercerita ya tentang salah satu kasus hukum yang pernah terjadi lah atau ini saya sebuah dongeng ya untuk mengakhiri kuliah kita. Pada suatu hari ada seorang maling ya. Main ke jendela rumah dan kebetulan si jendela rumahnya itu rapuh. Naik ke atas ke jendela, rapuh si kayu jendelanya itu dan jatuh, mati, meninggal dunia ya. Belum maling juga belum gitu kan, belum berhasil tapi sudah jatuh dan mati. Si keluarga pencuri itu, si keluarga maling itu tidak terima ya, mati di rumah itu dan menggugat ke pengadilan kepada pemilik rumah. Dan terima cara keluarga aing bisa paeh di imah maneh. Singkat cerita masuklah ke meja pengadilan ya. Hakim akhirnya meminta keterangan kepada terdakwa yaitu pemilik rumah itu. Benar kamu punya rumah yang rapuh jendelanya dan membuat orang bisa jatuh dan mati. Iya. Dia pun melakukan pembelaan. Tapi katanya, saya ini sudah berusaha untuk memperbaiki jendela rumah saya itu supaya tidak rapuh.
tapi mungkin si pemilik si tukang kusen, si tukang kayu yang saya suruh itu tidak baik. Itu benar ngagawean anak kan gitu ya. Sehingga saya tidak merasa bersalah, wahai hakim yang mulia. Betul begitu faktanya kata si hakim. Iya. Kalau begitu kamu bebas, tapi tolong panggil si tukang kayu, si tukang kusen. Dipanggillah si tukang kusen itu ke pengadilan untuk diadili ya. Hakim pun sama melakukan pertanyaan dalam persidangan itu. Betul kamu pernah memperbaiki rumah, tapi tidak baik memperbaikinya, membuat orang jatuh dan mati. Iya, kata si tukang kusen itu. Tapi yang mulia, saya pun punya alasan. Kenapa saya tidak baik memperbaiki rumah itu? Pada saat saya sedang bekerja memperbaiki rumah, di jalan kan rumahnya di pinggir jalan ya, ada perempuan cantik lewat pakai baju merah. Saya silau, serab ya, melihat perempuan cantik pakai baju warna merah. Tergoda dan tidak konsentrasi saya bekerja memperbaiki rumah, jendela rumah itu. Sehingga saya tidak merasa bersalah, wahai hakim. Baik, kalau begitu kamu bebas, tapi tolong panggil si perempuan yang berbaju warna merah itu di suatu hari. Akhirnya si perempuan itu dipanggil ke pengadilan, dimintai keterangan oleh hakim. Betul kamu pernah lewat pakai baju warna merah? Ada orang sedang bekerja di rumah itu? Betul, kata si perempuan itu. Tapi yang mulia, saya pun tidak berniat untuk memakai baju warna merah. Karena saya ini meminta kepada tukang celep. Tahu tukang celep? Tukang pewarna kain ya. Pewarna baju untuk mewarnai baju saya itu berwarna hijau. Tapi si tukang celep malah mewarnai baju saya menjadi warna merah. Sehingga saya tidak merasa bersalah, wahai hakim yang mulia. Betul seperti itu faktanya? Iya, hakim. Kalau begitu silakan. Kali kamu bebas dan panggil si tukang celep itu. Singkat cerita akhirnya sama tukang celep pun dipanggil ke pengadilan, dimintai keterangan dan tanpa bisa lagi memberikan argumentasi pembelaan, akhirnya hakim memvonis hukuman mati. Nyawa dibayar nyawa, pati dibayar pati kan gitu ya. Akhirnya si para keluarga korban merasa puas karena ada orang yang divonis hukuman mati oleh hakim. Jadi tepuk tangan lah di persidangan itu dan akhirnya singkat cerita terjadilah hari eksekusi ya untuk dihukum mati, dihukum gantung si tukang celep itu. Pada saat hari eksekusi mati digantung itu ternyata ada kesalahan teknis. Si tiang gantungannya pendek dan si tukang celepnya jangkung ya tinggi orangnya. Sehingga berjam-jam digantung tidak payah-payah kan gitu. Gitu ya benar ya. Kata hakim ini gimana tuh payah-payah nih orang yang mau divonis mati. Padahal semua hadirin yang menyaksikan telah ingin sorak-sorai ya akan ada sebuah keadilan katanya dalam penegakan hukum. Akhirnya kata hakim oke, kalau begitu panggil cari tukang celep yang pendek. Dicarilah tukang celep yang pendek ya. Setelah ketemu tukang celep yang pendek, kamu divonis hukum mati, hukum gantung sekarang. Apa dengan kesalahan saya, wahai hakim? Ya karena pendek aja gitu ya. Itulah ya kurang lebih salah satu contoh kasus yang memang ini dongeng sudah lama. Ini cerita saya dengar waktu tahun 80-an mungkin ini saya lihat rekaman radio tahun 80-an dan ini cerita bobodoran sebenarnya, tapi bisa konyol dan memang terjadi dalam kehidupan yang nyata ya. Jadi untuk mencari siapa orang ada kasus, siapa yang disalahkan itu bisa dicari, siapa yang bisa ditersangkakan, diterdakwakan. Oke, sekian dari saya ya. Kita jumpa lagi minggu depan supaya lebih aktif, lebih bisa berkualitas lagi diskusi kita. Mohon maaf ya, kita tadi ada kendala teknis, sekali lagi tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.